Kita ke Mas Uki, banyak juga orang yang mempertanyakan apakah Kaisang nanti akan bersanding bersama dengan RK atau malah sebaliknya bersaing di luar Kim. Seperti apa Mas Uki melihatnya, Mas? Mas Uki masih di mute, Mas. Bisa dibuka, Mas? Sorry. Ya, tentunya sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju, kami berharap bahwa Koalisi Indonesia Maju akan hadir di sini sebagai satu poros, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kan memang ya ini tidak menutup kemungkinan juga seperti yang terjadi di Banten, ketika Koalisi Indonesia Maju di sini menawarkan dua poros yang berbeda. Nah, akan tetapi nanti siapapun yang memenangkan kontestasi ini, ya kita bertanding untuk bersanding. Pada akhirnya kan juga Koalisi Indonesia Maju yang akan menang. Karena tujuan Koalisi Indonesia Maju ini sendiri sebenarnya adalah supaya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ini yang sebagian diserahkan otoritasnya kepada pemerintah daerah, ini komitmen kebijakannya juga sama, tegak lurus, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekali lagi kalau dari PSI tentunya kita berharap akan terjadi satu poros dari Kim, tapi kalau memang harus ada dua poros ya tentu saja kita kembali kepada prinsip yang tadi, kita bertanding untuk bersanding, Mas Andrew. Oke, baik, silakan. Mas Henry Satrio. Ya, saya menginginkan Mas Kaisang tidak bersama Mas Ridwan Kamil itu atas dasar jangan kemudian harus ada kota kosong di Jakarta. Ridwan Kamil menurut Kompas elektabilitas 18%. Ditambah Mas Kaisang 1%, 19%. Masa iya 19% lawan kota kosong? Jadi maksud saya jangan gitulah demokrasi siasatnya. Nggak bagus gitu. Dan ya kalau Pak Jokowi mau kemudian memaksakan anaknya maju lagi ya boleh-boleh aja, silakan, kan namanya juga demokrasi kan, katanya pasti kan ngomong gitu kan, demokrasi. Ya tapi jangan kemudian dipaksakan beberapa daerah atas dasar harus satu Kim gitu ya. Kemudian masuklah itu kota kosong di beberapa daerah. Makanya saya mengusulkan nanti ya ke depannya pilkada itu selain ada batas bawah 20% juga tolong diatur batas atasnya misalnya 40% atau 50%. Sehingga nggak semuanya itu dalam satu gerbong partai politik. Tapi minimal, sekarang kami koalisinya sudah 50%. You have to make another coalition gitu. Supaya dua pasang calon terjadi. Concernnya saya sih itu ya. Jangan kemudian memainkan, ini kan Pilkada Jakarta bukan tentang Anies Baswedan juga. Nggak harus ada Anies juga nggak apa-apa. Kalau arahnya Kim jadi dua poros, Bang Hensat? Nah itu lebih baik, tapi jangan di kota kosongkan gitu. Kalau di kota kosongkan itu menurut saya bukan purpose dari good demokrasi lah. Sekali lagi ya, ini bukan tentang Anies Baswedan. Anies Baswedan nggak maju juga nggak apa-apa. Kan banyak calon-calon lain. Ada Sandi Uno, ada Basuki Cahayapurnama, ada Jarod Saiful Hidayat, ada Rano Karno dan lain-lain. Munculkan aja calon-calon lain. Nah misalnya nanti muncullah PDI Perjuangan dengan partai lain misalnya PKB dengan PKS, ya biarin aja gitu. Supaya itu ada kemunculan calon-calon lain yang juga bisa berkontestasi. Intinya demokrasi kan bukan memaksakan kemenangan dengan memanipulasi demokrasi secara legal ya. Nah kalau kemudian dipaksakan beberapa tempat dengan hadirnya kota kosong, padahal lawannya elektabilitasnya 20% aja nggak nyampe, itu menurut saya demokrasi siasat yang sesat dan jahat sih. Oke. Jadi maksud saya sih seneng ya ada kekompakan misalnya di Kim gitu, Koalisi Indonesia Maju Plus gitu ya. Tapi menurut saya Pak Prabowo kan bijaksana ya. Harusnya juga bisa dikembangkan bahwa dari Kim ini juga bisa mendorong lebih dari satu pasang calon gitu. Sehingga demokrasinya yang muncul sehat, nggak pemaksaan lawan kota kosong. Oke, baik. Terakhir saya ingin menuju ke Mas Hanta. Singkat saja Mas Hanta, mengenai ya janganlah ada satu calon tunggal ngelawannya kota kosong. Menurut Anda bagaimana potensi soal kota kosong ini? Apakah kira-kira ini akan menjadi sebuah kenyataan atau mungkin kita enggak kok pilkada Jakarta enggak akan ada kota kosong? Saya kira soal anjuran mulia itu kita sepakat semua lah. Untuk demokrasi ada kompetisi, kita pasti sepakat itu semua. Nah, tapi begini, saya ingin menganalisa realitas politik hari ini bahwa Kim makin terkonsolidasi di mana kemungkinan akan terrealisasi betul. Ada 3 kemungkinan skenario akan terjadi. Satu, yang kita bahas tadi, Kim Plus ini terkonsolidasi kemudian lawan kota kosong. Saya pun tidak terlalu yakin. Kita punya data
Kim juga akan baca data. Apakah menang melawan kota kosong? Ada potensi tidak menang seperti di Makassar datanya di survei terakhir kalau diperhatikan. Yang kedua, citra negatif juga, betul, itu saya sepakat. Tapi ada opsi yang kedua, jangan lupa ada opsi yang kedua yang tadi Mas Uki sampaikan, kemungkinan Kaisang berhadapan dengan Ridwan Kamil. Nah, ini pun menurut saya tidak terlalu besar, meskipun ada potensinya, ya kalau saya baca bisa jadi ini untuk meninggikan posisi tawar PSI dan Kaisang, supaya memiliki posisi tawar dalam dinamika Kim di Jakarta. Karena kalau ini terjadi, ini juga rusak negatif, citranya akan negatif. Kesannya Kim pecah di Jakarta. Yang kedua, Prabowo versus Jokowi. Beda dengan Banten. Banten tidak ada anak Jokowi. Di Jakarta itu Kaisang putra Jokowi. Saya agak sulit membayangkan kemudian Ridwan Kamil yang berjasa, tim pemenangan yang sangat diandalkan Prabowo Gibran berhadapan dengan Kaisang yang juga anaknya Jokowi. Itu bisa saja, tapi sangat merugikan secara politik luar biasa. Nah, saya masuk ke skenario ketiga yang saya curigai. Jadi bukan saya anjurkan, saya curigai skenario Solo atau Surakarta, di mana kandidat kuat pada saat itu Gibran berhadapan dengan calon perseorangan. Jangan lupa masih ada Pak Dharma, calon perseorangan kalau lolos, maka ini mungkin akan terjadi. Nah, ini lebih mudah Ridwan Kamil memenangkan pertarungan. Pilihannya Ridwan Kamil hanya dua, wagubnya tetap PKS atau Kaisang. Pertarungannya di sini. Kalau ternyata Kim Plus ini berhasil membereskan PKS seperti Nasdem dan PKB, tidak meminta jatah wagub, maka sangat mungkin Kaisang masuk di sini. Ridwan Kamil Kaisang berhadapan dengan calon perseorangan, memenangkan pertarungan, PKS sudah gabung di pemerintahan, Kim Plus mendapatkan jatah menteri. Itu sangat mungkin yang terjadi. Nah, bagi Kaisang, menurut saya dan PSI, mereka pasti prioritaskan Jakarta, Tisa, yang pertama, baru Jawa Tengah. Kalau tidak dapat Jakarta, baru masuk ke Jawa Tengah. Ketimbang harus berhadapan dengan Ridwan Kamil, menurut saya. Bayangkan Kaisang kalah dengan Ridwan Kamil. Apa posisinya? Begitu juga Ridwan Kamil dipermalukan kalah dengan Kaisang. Jadi prioritasnya pasti Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta lebih pasti menangnya berhadapan dengan calon perseorangan. Kalau di Jawa Tengah misalnya Pak Andika ada potensi cukup kuat. Yang kedua, Jakarta jauh lebih strategis sebagai barometer politik nasional, eskalator politik nasional. Dan ketiga, PSI di Jakarta cukup kuat, lumayan di Jakarta. Nah, dari opsi realistis ini bagi Kaisang, Jakarta kalau berpasangan dengan Ridwan Kamil sebagai wakil gubernur, atau di Jawa Tengah menjadi wakil gubernurnya Ahmad Lutfi. Per hari ini saya membacanya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda, Mas Uki dan juga Bang Henry Satrio sudah bergabung di Kabar Petang. Thank you Bang.